Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video berikutnya, video kali ini kita akan masih belajar tentang cara menentukan persamaan eksponensial, yaitu persamaan bentuk yang keempat, 5, dan 6. Untuk persamaan bentuk yang keempat, perlu diperhatikan di sini bentuknya adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kalau kemarin pada bentuk 1, 2, dan 3 bilangan pokoknya adalah suatu konstanta, maka untuk bentuk kali ini baik bilangan pokok maupun eksponennya ini memuat variabel semua. Bentuk yang keempat, perhatikan bahwa yang sama di sini adalah bilangan pokoknya. Nah, ketika bilangan pokoknya yang sama, maka kemungkinan penyelesaiannya ada 4 ya. Penyelesaian pertama, jika bilangan pokok sama, maka pangkatnya sama. Jadi fx sama dengan gx. Penyelesaian yang kedua, hx sama dengan 1. Bilangan pokoknya 1. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1 ya. Jadi kalau pangkatnya berbeda tidak masalah. Kenapa? Karena 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Kemudian penyelesaian yang ketiga, kemungkinannya adalah hx-nya sama dengan 0. Jadi ini juga sama. 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 0, tapi ada syaratnya ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah pangkatnya harus positif. Jadi fx dan gx-nya harus positif. Kenapa positif? Karena kalau nanti pangkatnya negatif, nah maka bentuknya adalah 1/0, sementara 1/0 itu tidak terdefinisi. Jadi untuk penyelesaian yang ketiga, bilangan pokoknya sama dengan 0 itu ada syaratnya yaitu pangkatnya harus positif. Kemudian penyelesaian yang keempat, kemungkinannya lagi adalah hx-nya sama dengan -1. Kalau tadi yang kedua hx sama dengan 1, bilangan pokoknya 1, karena 1 pangkat berapapun itu hasilnya 1. Sementara untuk yang keempat bilangan pokoknya -1. Nah ini karena negatif, maka ada syaratnya. Syaratnya adalah pangkatnya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi misal di sini nanti fx-nya 3, gx-nya 5. Jadi -1 pangkat 3. -1 pangkat 5 juga -1. Atau mungkin pangkatnya sama-sama genap, fx-nya 2, gx-nya 4. -1 pangkat 2 1, -1 pangkat 4 juga 1. Nah, tapi kalau yang satu ganjil, yang satu genap bagaimana? Jadi kalau -1 pangkat 3, -1 pangkat 2 1. Oh, ternyata berbeda. Jadi kalau misal ketemu nanti yang satu ganjil dan yang satu genap, berarti tidak termasuk penyelesaian ya. Jadi untuk bentuk kemungkinan penyelesaian yang keempat, bilangan pokoknya -1 itu syaratnya adalah pangkatnya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Ya, kemudian untuk bentuk yang kelima, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ini juga memuat variabel semua, baik bilangan pokok maupun eksponennya. Bentuk yang kelima, ini yang sama adalah terletak pada pangkatnya. Nah, ini pada dasarnya hampir sama dengan bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga itu kemarin adalah a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Nah, ini bentuk yang ketiga. Bilangan pokoknya beda. Ini juga sama. Bilangan pokoknya beda, pangkatnya yang sama. Nah, maka kemungkinan penyelesaiannya adalah kalau kemarin ini ya, bilangan pokoknya beda, biar sama harus dipangkatkan dengan 0. Ya, penyelesaiannya fx sama dengan 0. Jadi ini pun sama. Jadi penyelesaiannya adalah hx sama dengan 0. Tapi ada syaratnya, kalau pangkatnya 0, maka bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi karena 0 pangkat 0 itu pun tidak terdefinisi. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, kalau pangkatnya sama, maka ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama,
bilangan pokoknya harus sama, fx sama dengan gx ya. Jadi ada 1, 2 kemungkinan penyelesaian. Nah, kemudian bentuk yang persamaan ke-6 itu adalah A kali A pangkat fx kuadrat plus B kali A pangkat fx plus C sama dengan 0. Untuk memudahkan maka nanti, nah ini ya eksponennya, bentuk eksponennya kita misalkan, dimisalkan P, sehingga nanti menjadi persamaan kuadrat AP kuadrat plus BP plus C. Kemudian kita selesaikan dengan langkah persamaan kuadrat. Nah, agar nanti anak-anak lebih paham lagi, maka perhatikan contoh berikut ya. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2x min 3 pangkat x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan x plus 1 pangkat x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, untuk memudahkan, perhatikan di sini yang sama apanya ya? Iya, yang sama ternyata adalah pangkatnya. Biar mudah maka yang sama kita beri nama hx. Nah, h ini untuk yang sama. Berarti sebelah sini fx gx ya. Jadi pangkatnya sama, maka masuk bentuk yang nomor berapa? Pangkatnya sama. Oh, berarti nomor 5 ya. Jadi ini masuk bentuk yang nomor 5. fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, untuk bentuk yang kelima ini kemungkinan penyelesaiannya ada berapa? Iya, kemungkinan penyelesaiannya ada 2. Nah, penyelesaian yang pertama. Jadi, ketika bilangan pokoknya, ketika eksponennya sama, maka penyelesaiannya adalah bilangan pokoknya sama. Jadi, fx sama dengan gx. Nah, fx-nya adalah 2x min 3 sama dengan gx-nya adalah x plus 1. Perhatikan ini variabelnya pangkatnya 1 ya. Jadi ini terbentuk persamaan linier. Kalau persamaan linier tinggal dikelompokkan x dengan x, bilangan dengan bilangan. X pindah ke kiri berarti dikurangi x sama dengan 1. Min 3 pindah berarti ditambah 3. 2x min x ketemu x-nya sama dengan 4. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, kemungkinan penyelesaian yang kedua adalah hx-nya sama dengan 0. Hx sama dengan 0, jangan lupa syaratnya ditulis ya biar nggak lupa. Dengan syarat fx-nya tidak boleh 0 dan gx-nya juga tidak boleh 0. Hx-nya di sini adalah x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari x-nya. Ternyata persamaan yang terbentuk adalah persamaan kuadrat. Nah, maka cara menyelesaikannya salah satu ruas sama dengan 0. Oh, sudah 0. Langkah berikutnya difaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan maka perhatikan x kuadrat dan konstantanya. X kuadrat berarti x kali x. Nah, plus 3 berarti iya plus 3 kali 1, 3 kali 1. Nah, dicek dulu ya. Jadi sebelum mencari nilai x-nya harus dipastikan bahwa faktornya sudah betul. Kita cek faktor di sini, x plus 3 kali x plus 1. X kali x kuadrat plus 1x plus 3x. 3 kali 1 plus 3. Nah, x plus 3x adalah 4x. Berarti sudah sama ya. Jadi faktornya sudah benar. Nah, kalau faktornya sudah benar, baru kita lanjutkan mencari x-nya. Jadi x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3, atau x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Sudah selesaikah? Belum, harus kita cek syaratnya ya. Jadi perlu dicek syaratnya, dia memenuhi syarat atau tidak ya. Syarat
fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Nah, kita masukkan fx dan gx-nya. fx-nya siapa? fx-nya adalah 2x min 3. 2x min 3. Kemudian gx-nya adalah x plus 1. Nah, tadi nilai x-nya ketemu 2 ya. Yang pertama untuk x sama dengan min 3, yang kedua untuk x sama dengan min 1. Sekarang coba kita masukkan. Untuk x sama dengan min 3 dimasukkan ke fx, berarti 2 kali min 3 dikurangi 3, hasilnya adalah min 6 min 3 berapa? Min 9. Oh, ternyata ini tidak sama dengan 0. Kemudian untuk gx-nya min 3 ditambah 1 hasilnya min 2, ini juga tidak sama dengan 0. Berarti untuk yang x sama dengan min 3 ini termasuk penyelesaian. Sekarang x sama dengan min 1, kita masukkan ke fx, 2 kali min 1 dikurangi 3, hasilnya min 2 min 3 min 5, memenuhi ya. Sementara untuk gx nya min 1 ditambah 1 hasilnya, nah ini sama dengan 0. Jadi karena ini untuk x sama dengan min 1, ini gx nya sama dengan 0, berarti tidak termasuk penyelesaian ya. Gx sama dengan 0. Jadi ini memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Sehingga penyelesaiannya adalah tadi yang memenuhi, yang pertama x sama dengan 4, yang kedua x sama dengan min 3 ya. Untuk x sama dengan min 1 ternyata ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau dimasukkan gx nya bernilai 0, sementara di sini ada syarat gx nya tidak boleh 0 itu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 4 dan min 3 ya. Saya tulis di sini himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 4. Ya, berikutnya adalah untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, x min 3 pangkat 3x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan x min 3 pangkat x kuadrat plus x plus 5. Kita cari yang sama dulu. Yang sama adalah, nah ini ya, yang sama bilangan pokoknya. Biar mudah, yang sama kita beri nama hx. Hx berarti ini fx, ini gx. Nah, diingat untuk bentuk seperti ini termasuk bentuk yang keempat ya. Jadi hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, maka kemungkinan penyelesaiannya, karena yang sama adalah bilangan pokoknya, kemungkinan penyelesaiannya ada 4. Nah, kemungkinan penyelesaian yang pertama, penyelesaian pertama adalah fx sama dengan gx. Fx nya adalah 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 5. Nah, perhatikan bahwa persamaan yang terbentuk di sini pangkatnya 2, berarti persamaannya adalah persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat, maka langkah menyelesaikannya adalah yang pertama, salah satu ruasnya harus sama dengan 0. Sehingga untuk ruas kanan kita pindah semua ke sebelah kiri. 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 pindah ke kiri, jadi min x kuadrat plus x pindah ke kiri dikurangi x plus 5 pindah ke kiri dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, 3x kuadrat min x kuadrat 2x kuadrat, 4x min x berarti plus 3x, 3 min 5 hasilnya min 2 sama dengan 0. Kemudian setelah
salah satu ruasnya 0, maka untuk mencari nilai X-nya kita cari dengan cara difaktorkan. Nah, untuk mencari faktornya, ingat ya, perhatikan koefisien dari X kuadrat dan konstantanya. Jadi 2X kuadrat berarti 2X kali X. Min 2 itu min 2 kali 1 bisa, plus 2 kali min 1 juga bisa. Nah, kira-kira yang mana ya? Biar ada 3, berarti 2-nya kita taruh di sini ya. 2 kali 1 plus 3X, berarti plus 2 kali min 1. Nah, sekarang kita cek dulu. Jadi harus dipastikan bahwa faktornya betul. Cek faktor. 2X min 1 kali X plus 2. 2X kuadrat, 2X kali 2 plus 4X min X min 2. Hasilnya adalah 2X kuadrat, 4X min X plus 3X min 2. Ternyata sama ya. Kalau sudah sama berarti faktornya sudah betul. Kalau faktornya sudah betul, kita lanjutkan untuk mencari nilai X-nya. Jadi 2X min 1 sama dengan 0, 2X sama dengan 1, X sama dengan setengah. Atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Ini untuk kemungkinan pertama. Sekarang kita lanjut kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua adalah Hx-nya sama dengan 1. Jadi Hx sama dengan 1. Hx-nya siapa? Hx-nya adalah X min 3. X min 3 sama dengan 1, maka X-nya 1 ditambah 3, X sama dengan 4. Ya. Kemungkinan penyelesaian ketiga. Kemungkinan penyelesaian ketiga Hx sama dengan 0. Dengan syarat Fx dan Gx-nya positif. Nah, ini ya. Hx-nya adalah X min 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 3. Sekarang kita cek syaratnya. Cek syarat untuk Fx. Fx-nya adalah 3x kuadrat plus 4x plus 3. Sementara Gx-nya X kuadrat plus X plus 5. X-nya ketemu 3 ya. Kita masukkan ke Fx, berarti 3 kali 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 ditambah 3. Nah, dari sini terlihat ya, mesti hasilnya adalah positif. Nah, yang kita perlukan hanya tandanya saja, jadi nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Kemudian Gx-nya X kuadrat 3 kuadrat plus 3 plus 5. Dari sini juga sudah terlihat bahwa Gx-nya adalah bilangan positif. Nah, jadi karena Fx dan Gx positif, maka X sama dengan 3 termasuk penyelesaian ya. Jadi ini memenuhi. Kemudian yang keempat, kemungkinan penyelesaiannya adalah Hx sama dengan min 1 dengan syarat pangkatnya Fx dan Gx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, jadi harus sama, ganjil semua atau genap semua ya. Sekarang kita masukkan Hx-nya. Hx-nya adalah X min 3. X min 3 sama dengan min 1, maka X-nya min 1 plus 3, X sama dengan 2. Sekarang kita cek syaratnya ya, cek syarat.
Ya, kita cek syaratnya. Fx dan Gx kita masukkan. Fx nya adalah 3x kuadrat plus 4x plus 3, sementara Gx nya adalah x kuadrat plus x plus 5. X nya ketemu 2 ya, jadi 3 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 3, hasilnya berapa ini? 4 kali 3 12, 12 ditambah 8 20, 23, berarti ini ganjil. Sementara yang kedua 2 kuadrat ditambah 2 tambah 5, 4 tambah 2 6, 6 tambah 5 11, ini juga ganjil ya. Jadi karena sama-sama ganjil, maka ini juga termasuk penyelesaian ya, memenuhi. Sehingga yang memenuhi penyelesaian ada setengah, min 2, kemudian 4. Ini tadi pangkatnya positif semua, berarti memenuhi. Di X sama dengan 3. Ini pangkatnya sama-sama ganjil, berarti memenuhi. X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis semua ya, mulai dari min 2, setengah, kemudian 2, 3, dan 4 ya. Cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Untuk bentuk yang keenam kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.